Halo teman-teman santuy, untuk kesempatan kali ini Mimin akan kembali merekap film Taiwan berjudul Man in Love tahun 2021 yang di-remake dari film Korea dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan Acheng, seorang debt collector yang diperankan oleh Roy Chiu, jatuh hati dengan seorang wanita bernama Hao Ting yang diperankan oleh An Su yang tengah terlilit oleh hutang. Ini adalah sebuah premis cerita yang cukup umum tapi sangat realistis dan sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Film dibuka dengan Acheng, seorang kepala debt collector di mana anak buahnya tengah mengintimidasi seorang pendeta untuk membayar cicilan hutangnya. Acheng bahkan menghantam kepalanya sendiri dengan sebuah besi tempat dupa untuk menunjukkan ia tidak main-main dalam tugasnya itu. Si pendeta terus memohon mengaku kalau uangnya akan dipakai untuk operasi anaknya, lalu Acheng pun mengusir semua anak buahnya keluar dan malah memberikan beberapa dolar agar si pendeta membelikan suplemen untuk anaknya yang akan segera operasi. Lalu kita pun akan diajak untuk melihat rangkaian scene di mana Acheng menagih hutangnya ke berbagai klien dengan cara yang mengerikan. Tetapi di balik kesangarannya itu, ia adalah sosok yang penuh dengan rasa iba. Tak jarang ia malah memberikan uang kepada para penghutangnya ini. Saat balik ke markas, Acheng yang tak berhasil menagih hutang dari beberapa klien ditegur oleh bosnya, seorang rentenir encinci yang suka berbisnis kotor dan meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Acheng kembali melanjutkan tugasnya menuju rumah sakit. Si penghutang dalam keadaan koma, tetapi putrinya itu terlihat menarik di mata Acheng. Nama wanita ini adalah Hao Ting. Dia menolak membayar hutang ayahnya dengan alasan tidak ada uang, sehingga Acheng menyarankannya untuk menerima BO. Hao Ting yang terintimidasi malah membuka kancing bajunya sambil mengancam adanya kamera CCTV di sekitaran. Nyatanya yang namanya debt collector itu tentunya tidak mudah untuk diancam balik. Acheng malah dengan senang hati mengintip di balik baju itu lalu memberikan kode agar anak buahnya mulai bertindak. Tak ada pilihan, akhirnya Hao Ting pun menyerah dan menandatangani surat perjanjian hutang ayahnya di mana dia harus membayar cicilan hutang tersebut sampai lunas. Acheng yang terpikat dengan Hao Ting mulai memikirkan wanita itu. Ia bahkan tidak konsen pada saat sedang bercinta dengan seorang wanita penghibur. Ia cukup loyal dan memberikan tips dalam jumlah yang cukup besar setelahnya. Di sisi lain, Hao Ting adalah seorang karyawan kasir di sebuah asosiasi petani yang terlihat cukup depresi dengan beban kehidupannya. Ia tidak tahu kalau Acheng yang suka padanya diam-diam mulai mengintai kesehariannya. Acheng kemudian mulai mendekatinya dengan cara yang sama sekali tidak elegan. Dia menawari Hao Ting pekerjaan untuk menerima tamu, meyakinkan kalau pekerjaan itu hanyalah menemani tamunya makan saja dan tidak akan lebih dari itu, tetapi Hao Ting menolaknya dengan dingin. Esoknya, Acheng dibangunkan oleh keponakannya yang bercita-cita untuk menjadi idol seperti layaknya Blackpink, Sonyeoside, Red Velvet, dan semacamnya. Acheng dipalak untuk memberikan uang jajan. Lalu ia melihat abangnya yang berprofesi sebagai tukang pangkas tengah sedikit beradu mulut dengan iparnya hanya karena gara-gara abangnya itu membeli barang sembahyang yang agak mahal. Melihat abangnya diancam bercerai gara-gara pertengkaran itu, Acheng pun memberikan saran bagaimana kalau ancaman seperti itu diladeni saja. Lantas abangnya mengatakan istrinya ini sudah sangat biasa dalam hal menggertak, di mana seorang wanita biasanya hanya berharap si lelaki meminta maaf, meski sebenarnya kita sebagai kaum lelaki belum tentu memiliki kesalahan. Acheng kemudian menumpang bus umum yang ditarik oleh ayahnya. Setelah sempat sedikit bercanda dengan ayahnya, ia menepi di tempat Hao Ting bekerja. Di sana ia mengambil nomor antrian dalam jumlah yang cukup banyak. Mengikuti saran abangnya, ia mencoba untuk meminta maaf pada Hao Ting yang terus men-skip nomor antriannya. Manajernya yang dipanggil ke sana untuk mengusir Acheng malah mengambil kesempatan dengan merangkul bahu Hao Ting. Hal ini pun membuat Acheng naik pitam dan hampir memukuli si manajer tersebut. Akhirnya Acheng pun dipolisikan, tetapi Pak Polisi yang menjelaskan mengatakan ia tidak bisa menangkap Acheng karena manajer Hao Ting yang tidak berani menuntut, dan Acheng yang mengambil nomor antrian dalam jumlah yang cukup banyak bukanlah tindakan pelanggaran. Lagi pula ternyata Pak Polisi itu adalah sahabat baik bagi ayah Acheng.
Acheng kemudian mendapatkan sebuah ide yang ia pikir adalah ide brilian. Ia meminjam pulpen-pulpen berwarna dari keponakannya dan membuat sebuah surat perjanjian dengan banyak kolom tergambar di atasnya. Kali ini dia menawarkan Hao Ting untuk berkencan dengannya, di mana setiap satu kali kencan dia akan mewarnai kolom kosong itu, dan apabila semua kolom itu penuh, maka hutang ayah Hao Ting kepada bosnya akan dianggap lunas. Pada akhirnya ia menyadari ide briliannya ini cukuplah konyol saat Hao Ting menuangkan segelas minuman ke atas kepalanya. Namun setelah itu Hao Ting harus menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya, bukan hanya cicilan hutang ayahnya saja, tetapi ia juga mulai diburu dengan tagihan rumah sakit yang menumpuk. Sebagai anak satu-satunya, ia mencoba untuk menelepon tantenya mencari pinjaman, tetapi telepon itu berakhir dengan penolakan yang cukup pahit. Tersudutkan oleh kondisi, Hao Ting mengambil pinjaman baru sekaligus menerima tawaran sebelumnya. Acheng yang senang sempat mencoba untuk mendorong keberuntungannya lebih jauh lagi dengan mengajukan kalau kencan mereka ini termasuk kencan seks. Tetapi ia segera menarik pengajuannya ini kembali setelah melihat Hao Ting hampir membatalkan perjanjian tersebut. Mereka setuju untuk berkencan yang dilakukan hanya sebatas makan dan jalan-jalan saja. Sejak hari itu pun perlahan-lahan tabel kosong perjanjian itu mulai terisi. Dalam kencan-kencan berikutnya, Acheng bahkan meminta si abang untuk menata rambutnya. Ia sempat memukul tiang barber yang macet-macet agar kembali berputar setelah itu. Hao Ting yang awalnya menjalani kencan itu dengan hanya sebatas keterpaksaan saja, pelan-pelan mulai menemukan sisi lembut dari Acheng. Walau Acheng yang nakal sempat beberapa kali mendorongnya untuk masuk ke hotel, ia melihat lelaki itu cukuplah perhatian merawat ayahnya yang sedang koma. Sayangnya semua impresi baik itu menjadi tidak berguna saat Hao Ting secara tidak sengaja melihat Acheng dan anak buahnya yang membuat kegaduhan di toko orang Vietnam yang berhutang. Sehabis keributan itu, Acheng pun pulang ke markas dan marah besar dengan Enci-Enci yang telah mengirimkan anak buahnya untuk menagih dengan kasar ke toko orang Vietnam itu. Acheng rupanya melindungi imigran Vietnam yang sering menunggak pembayaran, namun saat si bos berbalik marah karena abang dari Acheng juga memiliki hutang kepadanya, Acheng menjadi tidak berkutik dan hanya bisa meminta maaf atas ucapan kasarnya. Esoknya saat Hao Ting ke rumah sakit, ia menemukan Acheng yang sedang menemani ayahnya berjemur matahari. Hao Ting dengan marah mendorong ayahnya pergi dari sana dan mengusir Acheng yang kebingungan atas perlakuan kasar yang tiba-tiba ia terima. Acheng bahkan terang-terangan menyatakan cintanya kepada Hao Ting yang tidak menggubrisnya. Kemudian ia pun bermabuk-mabukan menyelak masuk ke kamar wanita penghibur yang biasa menemaninya. Aksinya yang melempar-lempar uang itu mengusir tamu si wanita penghibur. Dalam mabuknya itu ia lalu mengatakan ia ingin membeli cinta dari wanita itu yang memakinya balik. Tak berhenti sampai di situ, malam itu juga ia kembali ke rumah sakit berniat untuk membuat perhitungan dengan Hao Ting, tetapi ia cukup terkejut saat mempelajari ayah Hao Ting telah meninggal dunia. Upacara kematian ayah Hao Ting berjalan dengan sangat sederhana, di mana tak ada sesiapa pun sanak keluarga yang menemani Hao Ting. Namun Acheng datang dengan semua anak buahnya. Ia mengurus semua biaya yang diperlukan dan membuatkan altar yang sangat mewah untuk ayah Hao Ting. Si pendeta yang kita lihat di awal cerita tadi juga dihadirkan untuk memimpin upacara kematian itu. Dan tamu-tamu yang datang adalah anak-anak buah Acheng dan juga klien-klien dari Acheng, seperti misalnya dua orang Vietnam yang tempo hari Hao Ting lihat tokonya dirusuhin oleh Acheng. Kedua imigran itu pun akhirnya menjelaskan kalau sebenarnya Acheng lah yang membela mereka dari anak-anak buah Acheng sendiri, sehingga Hao Ting pun menyadari kesalahpahamannya selama ini. Dari awal sampai akhir upacara kematian itu, Acheng selalu hadir di sana dan membantu meringankan beban-beban yang harus ia pikul. Lepas peristiwa itu, Acheng seperti biasanya masih selalu memberikan perhatiannya kepada Hao Ting dalam berbagai kesempatan. Ia membawakan sekantong suplemen yang dimana pada akhirnya Hao Ting pun mengajaknya berkencan secara sukarela. Ia bertanya apa yang Acheng suka darinya. Setelah lelaki berumur 40 tahun itu menjawab alasannya dengan gelagapan, Hao Ting pun memberikan sebuah ciuman. Hal ini pun langsung memacu testosteron Acheng yang menggebu-gebu menciuminya balik, dan laki-laki kocak yang tak sabaran itu ingin membuka celananya di saat itu juga. Sejak hari itu keduanya pun berkencan. Acheng yang seleranya old school itu pun membawa Hao Ting untuk berkencan di tempat main bowling, dan di sana ia menyanyikan sebuah lagu untuknya.
Dari lagu itulah, Acheng akhirnya berhasil mendapatkan kencan mantap-mantap yang telah ia impikan selama ini. Perlahan-lahan, ia pun mempelajari impian Hao Ting yang adalah ingin membuka sebuah kedai minuman boba kecil-kecilan. Saat ditanyakan apa yang ia impikan dan ingin ia jalani dalam hidupnya jika dia bukan seorang penagih hutang, Acheng tak mampu memikirkan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup ini. Dalam suatu kesempatan, Acheng yang tengah melakukan tugasnya sempat bentrok habis-habisan dengan pihak penghutang. Hari itu adalah hari perayaan jadinya dengan Hao Ting yang ke-99 hari. Ia datang dengan kepala yang masih mengalirkan darah segar. Ia meyakinkan pacarnya ini untuk tidak cemas dan sepantasnya mereka bergembira atas hari ini karena ia telah memutuskan untuk mundur dari kerjanya sebagai debt collector dan akan menemani Hao Ting mewujudkan impian membuka toko kedai minuman. Esoknya, Acheng pun menemui bosnya yang tampaknya sedang memiliki rencana besar untuk mendapatkan uang. Namun secara simpel dan to the point, Acheng menyatakan ia akan berhenti dari kerjanya di detik itu juga dan langsung cabut dari sana. Memiliki impian adalah satu hal, mencapai impian itu tentunya perlu usaha dan perjuangan. Ia dan Hao Ting berkeliling ke agen properti untuk menyewa sebuah kios yang layak. Namun harga-harga yang ditawarkan ini terlalu tinggi daripada yang mereka bayangkan selama ini. Meski Hao Ting mengatakan mereka tidak perlu terburu-buru untuk mencari kios, namun Acheng yang tak sabaran pun sendirian kembali ke agen properti. Di sana ia ditawarkan sebuah kios yang sangat strategis, sehingga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Acheng pun kembali menemui bosnya yang memberikan sebuah pekerjaan besar yang katanya bisa mendapatkan banyak uang. Acheng diberitahukan untuk membawakan semua uang yang ia miliki dalam beberapa hari ke depan. Malam sebelum tugasnya itu, Acheng memberikan surat pemesanan kios yang mereka ambil dan berjanji besoknya mereka akan menandatangani perjanjian dengan pihak menyewa. Di malam itu pula, Acheng melamar Hao Ting yang tengah membersihkan kotoran kupingnya. Ia berharap mereka bisa menikah dalam 6 bulan ke depan, di mana ini bertepatan dengan peringatan 1 tahun kematian ayah Hao Ting. Acheng ingin membawa Hao Ting bersembayang ayahnya supaya ayahnya di surga itu bisa melihat putrinya ini ia jaga dengan sangat baik. Hao Ting yang tersentuh tentunya menerima lamaran itu dan esok malamnya Acheng membawa semua uang tabungannya beserta dengan uang milik Hao Ting termasuk uang asuransi dari ayah Hao Ting ke lokasi pekerjaan. 2 tas besar penuh uang itu ia setorkan ke konter rumah perjudian. Ternyata pekerjaan besar itu adalah berjudi di mana bosnya tengah menang banyak di malam itu. Tetapi tiba-tiba saja tempat itu diserbu oleh perampok bertopeng. Si bos dan para tamu berjudi tentunya langsung kabur dari sana sementara Acheng bergulat mati-matian melawan belasan perampok itu. Ia berhasil memukul salah satu dari mereka sampai roboh ke tanah dan membuka penutup wajahnya. Acheng cukup kaget saat ia melihat perampok itu adalah anak buahnya sendiri sebelum ia dipukul sampai pingsan. Sementara itu, Hao Ting yang menunggu di kantor properti batal melakukan penandatanganan dan malah dihina oleh vendor sebagai penyewa yang tidak memiliki uang. Kemudian Hao Ting pun berhasil menemukan Acheng yang tengah minum. Lelaki itu memberitahukan semua uang yang mereka miliki termasuk uang asuransi ayah Hao Ting telah raib di meja judi. Hao Ting yang cemas dengan lukanya lalu mengajaknya pulang, tetapi Acheng yang tampak sangat bersalah mengusirnya dan memutuskan hubungan di antara mereka, membuat Hao Ting hanya bisa patah hati dan berjalan pergi dari sana. Acheng terus memaki dirinya di sepanjang malam itu sehingga warga yang terganggu pun melaporkannya ke polisi dan Acheng malah menyerang polisi yang ingin menertibkannya itu. Alhasil dia dijebloskan ke dalam penjara dan setelah 6 bulan ia diberikan pembebasan bersyarat atas sebuah kondisi yang ia miliki. Acheng kemudian mencari pak polisi yang adalah sahabat ayahnya itu. Ia meminta diberitahukan di mana keberadaan mantan bosnya. Ternyata mantan bosnya ini kini telah menjadi seorang politikus yang sedang mencalonkan diri untuk pemilu. Sikap gangster dari bos itu kini telah digantikan dengan sikap pencitraan yang ramah dan penuh dengan senyuman palsu itu. Acheng tahu kalau mantan bosnya ini telah merampok kasino, tetapi ia tidak berniat untuk membongkar kasus tersebut. Yang ia inginkan hanyalah semua uang yang ia setorkan dulu dikembalikan karena uang itu jelas adalah uang asuransi ayah Hao Ting. Namun si bos hanya berpura-pura bego dan meminta pekerjaannya ini untuk memberikan sebungkus nasi kotak kepada Acheng.
Beberapa hari setelahnya, si bos yang barusan balik dari kampanye mendapatkan kantornya ini telah diacak-acak oleh Aceng yang membawakan sebuah tabung LPG dengan sebuah Zippo di tangan. Dalam kilas balik, Aceng mengingat kembali ia yang dibebaskan secara bersyarat adalah karena mengalami aneurisme otak, sebuah benjolan pembuluh darah otak yang sangat fatal akibat seringnya mengalami trauma benturan di kepala sebagai salah satu penyebabnya. Walau mengancam dengan gas, Aceng tahu ia dan keluarganya berhutang budi kepada mantan bosnya ini. Ia memohon sambil menangis agar uang itu dikembalikan. Dan segera setelah itu, Aceng menemui Hao-Ting yang kini hidupnya bahkan harus bekerja sambilan sebagai seorang sales keliling. Uang itu tidak mau diterima oleh Hao-Ting yang mengusirnya pergi, dan Aceng yang tahu kalau hidupnya tak akan lama lagi, hanya bisa mencoba untuk merangkulnya walaupun untuk sejenak saja. Usai itu, Aceng bergegas ke kantor polisi setelah mendapatkan kabar kalau ayahnya ini berangkat kerja di malam hari. Terlihat kalau ayah Aceng ini sudah mulai pikun, dan segera setelah ayah mereka dibawa pulang, Aceng dan abangnya ini bertengkar sampai tonjok-tonjokan saling menyalahkan kondisi ayah mereka yang seperti sekarang ini. Aceng kemudian naik ke atas loteng untuk menemani sang ayah yang tahu kalau kedua putranya barusan berantem. Si ayah malah membela Aceng, mengatakan kalau hidup abangnya ini kuranglah bernyali. Sebaliknya, Aceng meyakinkan ayahnya bahwa sungguh besar perjuangan abangnya dalam menjadi tulang punggung keluarga selama ini, baik itu sedari dulu maupun untuk kedepannya nanti, karena besok ia sudah akan pergi lagi ke tempat lainnya. Aceng tidak memberitahukan kondisi kesehatannya kepada keluarganya, dan esok paginya ia pun meninggalkan rumahnya. Ia sempat mengecek tiang barber di toko yang sudah tak berputar, lalu keponakannya menghentikan langkahnya memberikan amplop uang yang katanya dititipkan oleh ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Berniat untuk menjalani sisa hidupnya seorang diri agar tidak memberikan kesedihan bagi orang-orang terdekatnya, Aceng pun mengawasi dan melihat Hao-Ting untuk yang terakhir kalinya sebelum ia meninggalkan kota. Namun baru saja ia berjalan pergi, kondisinya tiba-tiba memburuk. Dan Aceng terbangun kembali di sebuah rumah sakit, diberitahukan suster kalau Hao-Ting yang membawanya kemari tengah mengurus administrasi di lantai bawah. Aceng pun segera beranjak pergi dari sana, sementara Hao-Ting yang kembali ke sana menjadi panik karena melihat Aceng yang sudah tak ada di sana. Ia bergegas mengejar ke depan, dan dalam kilas balik diperlihatkan bagaimana Hao-Ting yang menemukan Aceng yang pingsan di tengah jalan. Lalu ia juga mempelajari Aceng yang menginap aneurisma otak dari cerita Pak Polisi. Pada akhirnya, Hao-Ting berhasil menemukan Aceng yang sudah ada di stasiun. Di sana, Hao-Ting memeluknya lalu mengajaknya untuk pulang ke rumah. Dengan dukungan dari Hao-Ting dan keluarganya, Aceng akhirnya pun dijadwalkan untuk mendapatkan operasi. Saat jenggotnya mau dicukur sebelum operasi, abangnya yang tak mampu menahan kesedihan hanya bisa berjalan keluar, sementara Hao-Ting melanjutkan pekerjaan itu, di mana Aceng terlihat sangat santai dan menikmati momen-momen tersebut. Beberapa hari sebelum menjalani operasi, Aceng yang dirawat inap di rumah sakit untuk menstabilkan kondisinya menikmati kebersamaan waktunya bersama dengan Hao-Ting yang terus menemaninya dalam berbagai kesempatan. Sore itu, Aceng sempat memberitahukan Hao-Ting kalau sejak dari pandangan pertama dia telah jatuh hati kepadanya. Esoknya saat Hao-Ting mengajaknya untuk mengobrol, Aceng tidak pernah bangun lagi dari tidurnya, dan pada akhirnya Hao-Ting pun hanya bisa merelakan kepergiannya. Dalam upacara kematian, terlihat Hao-Ting menghidangkan makanan kesukaan Aceng. Di sana juga terlihat beberapa tamu yang hadir seperti sepasang suami istri imigran Vietnam dan juga wanita penghibur yang sering menemani Aceng. Ayahnya yang dilarang untuk hadir dalam upacara itu mengingat kembali momen terakhirnya bersama Aceng yang menceritakan bagaimana ia bertemu dan jatuh hati kepada Hao-Ting yang sangat berbakti kepada ayahnya sendiri. Untuk itu, Aceng menitipkan pesan agar papanya ini bersedia untuk menjadi ayah bagi Hao-Ting. Usai itu, musim dingin pun tiba. Hari itu adalah hari tahun baru Cina, dan setelah membereskan pekerjaannya, Hao-Ting pun bergegas menuju ke suatu tempat. Ia menemani ayah Aceng menaiki bus hanya sekedar untuk berjalan-jalan saja. Di rumah, abang Aceng mendapatkan sebuah paket yang sangat besar. Dari resi itu tertulis kalau pengirimnya adalah Aceng, dan setelah membuka kotak itu, si abang hanya bisa menahan isak tangisnya. Istrinya menemukan tiang barber baru di dalam dus itu, lalu ia pun memeluk si suami yang belum bisa berhenti menangis.
Di akhir scene, kita diperlihatkan surat kontrak kencan antara Hao Ting dengan Ajeng di mana masih tersisa beberapa kolom yang masih kosong, menandakan hutang dari Hao Ting yang belum lunas ia bayarkan kepada Ajeng dan tamat. Oke, segitu saja ya rekap Man in Love pada video kali ini teman-teman. Ceritanya saya rasa sudah sangat jelas dan kayaknya nggak perlu diterangkan lagi ya. Untuk itu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Please like kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak, dan sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Bye bye.